Halo Surabaya, ya apa kabar Rere? Senang sekali saya Imam Fawai dapat hadir menemani Anda. Hari ini kita akan membahas terkait dengan laporan terbaru soal pendapatan asli daerah atau PAD Surabaya yang kembali meleset alias tidak sesuai target. Tentu di tahun 2025 ini PAD Kota Surabaya ini diproyeksikan hanya 11,6 triliun rupiah dari target awal 12,3 triliun rupiah. Artinya terjadi defisit sekitar 700 miliar rupiah. Sementara itu pemerintah kota Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar 452 miliar rupiah untuk kemudian menutup defisit dan membiayai sejumlah proyek seperti infrastruktur, JLLB, kemudian juga pelebaran Jalan Wiyung, penanganan genangan dan juga penerangan jalan umum. Nah, untuk membahas terkait dengan bagaimana terjadinya pendapatan asli daerah Surabaya yang tidak sesuai target di tahun 2025 sudah bergabung bersama kami. Beliau Bapak Bahtiar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum Bapak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik. sehat. Sehat baik ya. Sehat dan baik. Sibuk sekali kayaknya. Ya begitulah, Oh. kira-kira begitu. Oke baik, Bapak Bahtiar, kita akan membahas terkait dengan pendapatan asli daerah Surabaya. Tapi saya konfirmasi terlebih dahulu, benar nggak sih di tahun 2025 PAD Surabaya ini kembali tidak sesuai dengan target? Kalau 2025 kita belum bisa menilai ya, Oh gitu. karena ini masih bulan Agustus. Ah, Artinya masih ada sisa 4 bulan lagi iya, untuk mengatur pendapatan yang ada. oke. Tetapi kita berkaca di tahun 2024 yang lalu, memang ada beberapa target yang tidak sesuai. Tidak sesuai tahun lalu ya? Tahun lalu yang disampaikan tadi Mas hanya sampai sekitar 700 Betul, miliar ya, itu defisitnya emang ya. seperti itu. Oh, Salah satunya adalah dari parkir. dari Dari parkir. parkir yang ditarget 101 kalau nggak salah, itu terrealisasi 40 sampai 50 miliar. Saya lupa angkanya. Oke. Kalau nggak salah 40 atau 60 miliar. miliar. Artinya kan separuh Mas. Oh iya, iya. Separuh. Jadi salah satunya di situ. Ah. Nah, di tahun 2025 ini kemarin kita sudah melakukan KUAPPAS dengan Pemkot Surabaya dan disepakati untuk APBD perubahan Surabaya tahun 2025 ini 12,3 triliun. Oh gitu, iya. Nah, kalau misalkan mengaca atau melihat mundur ya sekilas di tahun lalu itu memang tidak sesuai dengan target. Iya. Kalau misalkan problem tersebut itu terjadi misalkan di tahun 2025 ini terkategori menghadapi krisis perencanaan atau bahkan juga ada hal yang lain. Kalau perencanaan saya kira sudah ada pakem. Ada pakemnya. Ada pakemnya. Oke. Cuma kita kan nggak tahu kondisi ekonomi yang saat ini kurang stabil. Dan saya melihat memang ini adalah dampak ekonomi yang ada. Oke. Nah, Tapi bukan masalah teknis Pak ya? Teknisnya enggak. Kalau teknisnya mungkin sudah sesuai dengan perhitungan. Sesuai dengan perhitungan. Tetapi manakala ada beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, itu saya kira ada beberapa permasalahan. Mungkin yang pertama adalah alur keuangannya dia yang tidak stabil atau juga ada keperluan yang mereka punya yang harus didahulukan. Betul. Nah, artinya ini dampaknya kepada pemerintah kota terkait dengan pajak yang mereka harus bayarkan. Nah terkait dengan usulan utang tadi yang sekitar 452 miliar rupiah ini kan muncul di tengah pembahasan APBD perubahan betul ya? Kira-kira bagaimana DPRD melihat hal demikian? Terkesan dadakan atau bagaimana? Terkesan seperti? Terkesan mendadak atau seperti apa? Kalau mendadak saya kira enggak. Oh gitu. Cuma kaget iya. Ya, ini beda tipis ya. Beda tipis Jadi ya. pertama itu planning untuk pinjaman itu adalah di tahun 2026. Oke. Sebenarnya ya. Dengan angka sekitar hampir 5,6 triliun. 5,6 triliun. Dan ini untuk keperluan pembangunan di Surabaya. Iya. Dan juga dituangkan dalam RPJMD Surabaya tahun 2025 kemarin. 2025-2029. Yang dibahas di tahun ini. Sudah dibahas dan dalam proses perjalanan kemarin kita dari Badan Anggaran DPR Surabaya dan juga tim TAPD dalam beberapa pertemuan pertama kita memang tidak membahas masalah hutang. Oh gitu. Ya, baru di pertemuan yang menjelang terakhir, menjelang perangkaan muncul angka 452 miliar.
Yang artinya ini adalah pinjaman ke Bank BPD, Bank Jatim, Iya, ya. betul. Yang mana ini harus kita bahas karena bagaimanapun perubahan anggaran ini pembahasannya itu harus selesai di bulan Agustus. Oh, di bulan Agustus. Ya, makanya ini masih rangkaiannya, Mas. Oh, Nah, gitu. memang utang sudah muncul, tinggal nanti dibahas di komisi-komisi terkait dengan teknis dan lain-lain. Intinya teman-teman DPRD sudah setuju. Sudah setuju. 452 miliar itu. Oh, gitu. Karena bagaimanapun kami ini kan barang baru ya. Iya. Belum pernah Pemkot Surabaya itu melakukan hutang. Oke. Kemarin kami menyebar tim badan anggaran, konsultasi kepada Kemendagri dan Kementerian Keuangan, dan juga kita mengundang para pakar. Betul. Dan di situ diperbolehkan sepanjang tidak membebani APBD dan perhitungannya matang, dan yang utama adalah tidak melebihi batas masa kepala daerah. Artinya tidak boleh lebih sampai dengan tahun 2030. Itu diperbolehkan. Oh, berarti misalkan dengan nominal hutang itu tadi itu sesuai dengan kebutuhan. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Iya, karena hutang itu kan nggak bisa, saya mau hutang nih, nggak bisa gitu. Nggak bisa, ini bukan hutang 2 juta, 1 juta loh ya. Betul. Ini 14,5 triliun. Iya. Nah, itu ada studi kelayakannya, ada kajiannya. Apa ini untuk apa, ini harus sudah semua, harus komplit. Tidak asal-asalan itu untuk apa. Jadi sudah kita lalui semuanya. Pemkot sudah melakukan kajian, DPR juga melakukan konsultasi, dan insya Allah ini berjalan. Oke, baik Bapak Batiar, kita jeda sejenak ya. Baik. Pak pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat. Ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu, Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah di daerah kan. Sentralisasi yang ditakutin jatuhnya lagi. Kan sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya, karena gini loh, ini diskusi ya, bisa salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik lewat yang namanya birokrasi yang ada. Atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Karena agak ngeri juga, Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. Dan otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya, Mas. Buat PDIP juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Bersihkan lebih dulu, seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak
terkontaminasi, tidak dan terpolusi dan akhirnya tidak terpengaruh. dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya, kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard Komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Ya, terima kasih Anda masih bersama kami tentu dalam pembahasan pendapatan asli daerah PD Surabaya yang meleset alias tidak sesuai dengan target, dan tentu dengan pemateri yang sudah hadir yakni Bapak Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Tadi sudah kita membahas atau berbincang gitu ya terkait dengan bagaimana DPRD sudah melakukan koordinasi atau pemerintah kota sudah berkoordinasi dengan DPRD terkait dengan PAD Kota Surabaya yang tahun lalu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan target, dan sementara di tahun 2025 ini belum bisa dikatakan tidak sesuai target, betul ya? Belum bisa dinilai. Belum bisa karena dinilai. masih berjalan. Kira-kira tinggal berapa lama lagi? Iya, tinggal efektif 3 bulan lah. 3 bulan. 3-4 bulan ini. Oh gitu, Kita itu baru bisa dinilai begitu ya? Artinya kan ini kan masih sampai dengan bulan Desember. Proses pendapatan yang nanti diterima oleh pemerintah kota. Nah, tadi kalau misalkan kita dilihat ya terkait dengan apa sebenarnya motif itu? Motif pengajuan utang tersebut. Ada hal yang sangat urgent kah seperti yang disebutkan di awal itu kayak penerangan lampu atau ada yang lain? Jadi gini, pemerintah kota ini kan dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota kan punya visi misi ya dalam kampanye kemarin. Yang mana beliau ini sudah menggaungkan program-programnya ke depan untuk 5 tahun ke depan. Dan kalau melihat anggaran Surabaya dan visi misi beliau, itu dibutuhkan hampir sekitar kurang lebih hampir 20 triliun, Mas. Untuk cover semua program. APBD Surabaya ini sekarang kan ada di kisaran 12 triliun ya. Itu kan untuk kebutuhan macam-macam, pendidikan, kesehatan. Kalau ini untuk membangun yang disampaikan visi misi wali kota, itu butuh angka tadi seperti itu. Nah, cuma sekarang pemerintah kota ini maunya tidak parsial. Semuanya langsung diselesaikan. Jadi misalkan tahun ini fokus misalkan bangun rumah sakit. Selesai tahun itu juga. Bahwa tahun ini mau bangun JLLB selesai. Artinya tidak parsial, jadi tuntas selesai. Tinggal nanti penataan kampung-kampung nanti yang diselesaikan. Iya. Tapi kalau melihat ini semua fraksi di DPRD itu udah mulai setuju ya? Sudah setuju. Berarti tidak ada miskomunikasi tidak ada antara pemerintah kota dan juga badan legislasi. Makanya kemarin kita sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait dengan prosedur, skema, aturan terkait hutang. Karena ini barang baru. Betul. Baru. Tapi kalau misalkan ini udah setuju nih antara legislatif dan juga eksekutif ya, kira-kira seberapa pro masyarakat ini terhadap program ini atau rancangan melakukan utang piutang ini? Jadi gini, program ini kan sebenarnya ini adalah menutup pendapatan kita yang kurang. Jadi ada pajak daerah dari kendaraan bermotor yang dari provinsi ini yang penyesuaian perhitungannya. Begitu. Yang tidak diandalkan di tahun sebelumnya ternyata ini meleset. Nah, dan sudah diprogramkan. Nah, salah satunya begini, kenapa kok ini ada hutang 4,52 itu penyelesaian jalan. Contohnya jalan di versi Gunung Sari.
itu kan box culvert dari mulai Jalan Banyurip Surabaya sampai ke arah Benowo Pakal situ Betul. kan. Nah, sekarang masih terpotong, Mas. Oh. Nah, itu dilanjutkan. Dilanjutkan di tahun ini. Dilanjutkan tahun ini. Oke. Tahun ini. Terus juga ada pelebaran jalan di wilayah Kecamatan Wiyung sampai Pasar Santri. Nah, tahun ini harus beres. Arti begini, pembangunan itu kan dari perencanaan. Oke. Oh, tahun 2025 ini pengadaan tanah. Nah, tanah selesaikan dulu. Betul. Nah, dibereskan tahun 2025, tahun depan baru mengerjakan pembangunan yang ada di situ seperti apa. Oke. Karena begini, hutang 452 itu pengerjaannya, kegunaannya harus selesai tahun 2025. Oh, harus sesuai tahun Harus 2025. 2025, tidak boleh lebih. Oh, Jadi gitu ya. tidak boleh hutang ini dibuat 5 tahun, tidak boleh. Misalkan kebutuhannya sekarang ini apa, harus dipakai. Harus dipakai Harus semua habis. ya. Oh iya Harus iya. habis, iya, nggak iya. boleh ada sisa. Gitu. Oh, Nah, betul. ini nanti masih ada pengajuan lagi hutang dari angka yang 5,6 tadi itu masih ada pembahasan karena kalau angkanya di bawah 1 triliun Oke. atau 900 miliar ke bawah itu hanya persetujuan DPRD. Oh, Di angka atas itu ada persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Persetujuan ya, persetujuan. bukan betul. konsultasi. Yang kemarin kita lakukan konsultasi, Konsultasi, iya, karena iya. barang baru. Barang baru. Karena ini ada pengajuan di angka satu tip ke atas, nah ini harus ada persetujuan dari 3 lembaga itu. Oh, Nah iya, ini iya. nanti mungkin kalau ini disetujui lagi di DPRD terkait skema yang 5,6, mungkin kita akan melakukan ke Kemendagri, ke Kemenkyu dan Bappenas untuk meminta persetujuan terkait itu. Persetujuan gitu ya. Iya. Artinya dengan angka yang cukup fantastis ya. Iya. 452 ini sebenarnya banyak faktor ya sebenarnya. Banyak ya. faktor. Banyak faktor yang memang harus direalisasikan di tahun 2025. Yes. Nggak boleh di tahun 2026. Nggak boleh, juga nggak boleh. Sekarang kan contoh itu kan untuk Desvasti Gunung Sari, terus pelebaran Jalan Wiyung, Lekar Iya. Santri, terus untuk PJU, Iya. Genangan dan JLLB. 5 poin itu. Tidak boleh untuk selain 5 ini. Oh, berarti nggak boleh ya? Tidak boleh, harus sesuai dengan 5 item ini. Oh. Jadi sekarang genangan. Nah, genangan ini kan selama ini kan parsial ya. Iya, iya, Ini benar. dulu kerjakan, tahun depan nggak ada. Nah ini kan harus terkoneksi nanti. Oh iya iya benar benar. Genangan itu kan tidak bisa selesai setahun 2 tahun. Kalau ada program penataan yang bagus itu kan butuh biaya yang besar. Betul. Nah, oleh karena itu memang sekarang ini wali kota konsen ke sana dan ini sudah selesai semuanya nanti baru penataan kampung-kampung nanti yang akan diperbaiki. Iya iya iya. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi semua fraksi ini saya sedikit tarik ya benang merahnya. Berarti semua fraksi sudah mulai setuju ya. Sudah setuju dengan catatan. Dengan catatan apa tuh? Catatannya adalah kehati-hatian Ah, dan juga target yang ditentukan harus selesai. harus selesai di Harus tahun selesai tahun 2025. 2025 tadi ya. Iya. Kalau ini tidak selesai, Nah, itu. pasti akan ada permasalahan dalam arti nanti kalau kita mau mengajukan pinjaman lagi Nggak bisa. tidak sesuai target kan Oh gitu. begitu. Iya. Berarti disetujui dengan catatan tadi. Iya, catatan. Dengan catatan 2025 harus selesai. Harus selesai semuanya. Oke, itu kalau misalkan nggak selesai berarti? Ya, ini kan ada kesalahan perhitungan. Oh perhitungan ya. Perhitungannya. Kan gitu. Jadi DPRD tetap mengkontrol itu ya? Iya, kita kontrol. Karena kan ini kan barang sudah ada, tinggal meneruskan saja. Baik. Artinya kan sebelum dana cair atau hutang itu cair, sudah ada verifikasi awal siapa yang mengerjakan, nanti berapa hari pengerjanya sudah ada semua nih. Sekarang paralel, sudah iya. tahapan-tahapan sudah dilewati, tinggal nanti uangnya ada, tinggal gas gitu aja. Gitu. Baik. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan lagi Bapak di segmen yang ketiga tentu bersama saya Mang siap. Fawi dan tetaplah bersama kami hanya di Kompas TV. Dana APBD-nya masih tergantung pada Transfer pusat. transfer pusat, ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Iya. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah,
silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah. Di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. Dan otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu, seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya, kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertendus Bevil, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan pendapatan asli daerah PAD Surabaya yang tidak sesuai target di tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saya akan coba membahas agak lebih mendalam. Kira-kira ada nggak sih jalan alternatif yang bisa dilihat selain berhutang? Atau memang itu udah Kalau yang instan itu ya hutang. Pasti ya? Yang instan ya. Tetapi kalau misalkan mau diperbaiki emang bisa. Tapi memang butuh waktu. Memang butuh waktu berapa lama. Tapi ini akan berhasil. Contoh misalkan pendapatan parkir yang tadi saya sampaikan di awal bahwa selama ini pendapatan parkir ini tidak mencapai target. Dan ini kan lahan basah di bawah kan, yang kemarin sempat viral masalah parkir. Kami dari DPRD dan saya pribadi juga mendorong pemerintah kota untuk melakukan digitalisasi sebenarnya. Artinya potensi kebocoran itu sangat kecil kalau pakai digitalisasi. Teknologi dulu. Teknologi. Ya? Oke. Sekarang ini kan kayak restoran.
Hotel itu kan sudah langsung connect dengan Betul. Bapenda. Artinya kan sudah ketika kita bayar makan kan sudah ada pajak sekian, Iya, otomatis kan? Bener. Nah, ini saya berharap di ke depan ada perbaikan masalah parkir. Parkir. Mungkin pakai teknologi, mungkin pakai tap atau pakai kios atau pakai Qris gitu teknologi ya. mana. Ah, Yang jelas pasti ada anak bangsa yang pinter masalah itu. Kan saya nggak paham di masalah IT ini. Betul. Saya kira nanti ada teknologi yang bisa memangkas itu. Betul. Mungkin yang saya tahu adalah masalah dengan tap. Tap. Nah, e-money itu atau Oke. itu kan dulu ketika zaman tol diberlakukan pakai bayar, itu kan orang akan bingung. Iya. Tapi kan sekarang udah kebiasaan. Betul, jadi habit udah ya. Habit, kebiasaan. Yang kedua, masalah tas plastik di minimarket. Betul. Dulu kan Belum ada aturannya belum itu. ada aturannya. Betul. Terus kan diberlakukan harus pakai tas yang spoon-bun itu. Betul. Sekarang sudah terbiasa kan di Sudah Surabaya. terbiasa Nah, saya akhirnya. kira kalau misalkan nanti digitalisasi, misalkan parkir tepi jalan. Kalau parkir di tempat gedung atau di tempat tertentu, itu kan ada portalnya ya. Iya. Bisa ada lalu lintas keluar masuk. Betul. Gampang kan. Yang susah itu kan ketika di tepi jalan. Yang datang, misalkan kayak di Pasar Belauran, yang terakhir kemarin yang sebelum Pak Eri menertibkan itu di Tunjungan, itu kan pakai cash semua, Mas. Oh Nah, iya. sekarang kalau misalkan ada teknologi pakai tap atau misalnya begini, si tukang parkirnya menyediakan kartu nih, Betul. kartu tinggal tap aja, tap kita kasih cash. Artinya kan ini kan masuk ke Iya sistem, benar ya. jadi nggak bisa dibohongin. Nah, Susah selama banget lah ya. Susah pasti selama lah ya. ini kan ditarget pendapatan di parkir itu katakanlah 100 miliar katakanlah. Padahal itu bisa sampai 500. Waduh. Lah terus sisanya mau main kemana? Sisanya Iya, lari benar, kemana? Kayaknya kakak ditata, itu kan ya akan seperti ini terus. Makanya pendapatannya nggak sampai target karena Iya. asumsinya sepi, Sepi. nggak ada pengunjung. Oke. Nah itu kan asumsi, Iya. data nggak ada. Kalau kita pakai mesin, pakai teknologi, ya saya kira itu akan terpotong semuanya. Oh, oke. Baik. Ini berarti tetap ya alternatifnya itu adalah Ya salah utang satu, gitu ya? salah satunya Oke. yang perlu diperbaiki adalah manajerial terkait pendapatan Nah, itu yang kalau penting. tetap melakukan hal yang demikian atau utang tetap dilakukan itu kira-kira bagaimana mekanisme pengawasan realisasi proyeknya? Apakah DPRD akan membentuk tim pengawasan khusus atau seperti apa? Iya, kalau untuk sebelum hutang itu pasti ada pansusnya, Mas. Pansus pasti. Pansus atau badan yang menaungi masalah itu. Iya. Terkait dengan nanti pelaksanaannya, saya kira bukan hanya DPRD yang mengawasi, seluruh masyarakat Seluruh bisa masyarakat mengawasi. juga. Oke. Karena bagaimanapun itu untuk Surabaya, untuk warga Surabaya. Betul. Kami pun akan melakukan kontrol, baik dari fraksi-fraksi, komisi-komisi akan memantau kinerja atau pengerjaan di lapangan seperti apa. Oh, iya. Apakah sesuai target, apakah sesuai perencanaan, bagaimana. Ini kan penting karena ini bukan uang kecil, karena ini Betul. dari hutang dan bagaimanapun ini pertaruhan wali kota. Karena kalau tidak berhasil ini kan akan menimbulkan fiskal yang tidak baik ke depannya. Betul. Saya kira kalau dengan angka hitungan 5 triliun itu dihitung-hitung pemerintah kota sudah masih bisa untuk Masih membayar. Oh. Masih dihitung masih bisa. Karena sudah diperhitungkan dan tren pendapatan kita 5 tahun terakhir untuk menutup pinjaman itu pembayaran angsuran diinformasikan kami masih bisa menutup untuk itu. Oh begitu, berarti sebenarnya untuk mengontrol semua ini ya bukan cuma sekedar DPRD dan juga Ya, harus pemerintah kota semuanya. ya, termasuk masyarakat juga Masyarakat ya. bisa mengontrol terkait karena ini kan gini, pembahasan itu kan bukan di kantor saja. Iya. Informasi ini sudah naik ke media, Oh iya, masyarakat betul, sudah tahu. betul. Nanti kan akhirnya kan ketika warga membaca di media, mengetahui baik melalui video maupun media online itu kan, oh di Surabaya ini utang sekian, Betul. untuk ini. Nah tinggal nanti seperti apa pengawasannya mungkin yang gampang adalah masyarakat memviralkan. Betul. Kalau DPRD kan memanggil dinasnya, ini kan benar. sama-sama tujuannya adalah untuk kebaikan Surabaya. Betul. Dari Surabaya, oleh Surabaya, Betul, untuk Surabaya, Surabaya. gitu ya. Jadi kadang orang itu kan bingung ya literasi yang terkait dengan utang. Tiba-tiba dengar angka yang cukup fantastis, pikirannya udah agak negatif begitu. Iya. Ini penting mungkin ya untuk dikasih edukasi lah bagi Iya. masyarakat bahwa utang yang cukup fantastis itu Iya. untuk masyarakat Ya sebenarnya. makanya kita pakai bahasa itu bukan hutang,
Apa tuh? Pembiayaan alternatif. Pembiayaan alternatif. Tapi ya sama saja hutang, Mas. Sama saja, cuma bahasa diperhalus. Dipelesetin dikit lah ya, Ya, diperhalus lah ya. kalau misalkan itu hutang, konotasinya kan jelek ya. Betul. Pembiayaan alternatif itu kan diperhalus bahwa ini Iya. ada skema yang harus dilakukan. Dan secara aturan nggak ada masalah, diperbolehkan. Diperbetul ya. Dan itu sudah dilakukan beberapa daerah. Asalkan terukur ya. Asal terukur. Terukur, Nah, cuma jelas. kalau dengan angka yang besar, itu baru Surabaya. Yang kesegi Angka yang hampir menyentuh 1 triliun nanti, 5 triliun itu Iya. Surabaya yang paling baru tinggi. Surabaya. Baru Surabaya. Karena dengan kebutuhan itu tadi ya. Dengan kebutuhan. Dan kita kan kota terbesar kedua ya. Betul. Dan kalau ini berhasil, Ah, tingkat ini, saya kira Surabaya menjadi rujukan. Menjadi rujukan lah ya, Menjadi rujukan. mudah-mudahan lah ya. Ini pertaruhan sebenarnya, Mas. Wih. Ya, ini kalau ini berhasil, pasti kita akan menjadi rujukan daerah-daerah lain terkait pengelolaannya, Iya. skema pembayarannya, Betul. dan pengelolaan keuangannya seperti apa. Oke. Kalau berhasil ini benar-benar menjadi rujukan. Iya. Kalau nggak berhasil ini bakalan Betul kita nanti. Tapi naudzubillah lah. Naudzubillah lah ya, Mudah-mudahan kita ini mensupport karena Betul. bagaimanapun kami di DPR juga menyetujui terkait pembangunan yang ada ini untuk kepentingan warga Surabaya. tentu kita dukung bersama lah ya. Iya, iya. Niat baik ini Iya. karena ini semuanya untuk masyarakat, Iya. rakyat, Iya. Kota Surabaya. Terakhir ini. Iya. Kira-kira pelajaran penting yang harus diambil dari episode ini membahas terkait dengan PAD Kota Surabaya ini terkait juga tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan juga berpihak terhadap Ya, warga Surabaya. yang jelas saya berharap ke depan pemerintah kota dalam hal pendapatan ini digitalisasi yang paling utama. Iya. Karena bagaimanapun ke depan teknologi ini semakin maju Ha-ha. dan harus dikurangi yang namanya tunai dan lain-lain. Oke. Karena segala bentuk lalu lintas uang itu Betul. tercatat dengan baik. Betul. Dan pendapatan yang ada di Surabaya perlu ada penaikan. Seperti hanya banyak aset Surabaya yang saat ini masih nganggur. Pemerintah kan punya aset tanah yang harus Betul. di bahasanya itu Dikelola mungkin. dikelola mungkin untuk kerja, Ah. dikerjakan. Banyak Nah, tanah yang nganggur berarti. banyak yang nganggur. Oh, Mungkin iya, iya, nanti iya, bisa iya. disewakan kepada pihak Betul. ketiga untuk menyewa. Dan itu kan pendapatan yang ada. Betul. Dan juga nanti ke depan melakukan verifikasi Oke. setiap tahun seperti apa permasalahan yang ada agar itu tidak terulang di kemudian hari. Iya. Baik, terima kasih pemirsa, kita dukung bersama ya. Tentu niat baik yang kemudian tadi sudah disampaikan, baik itu dari rekan-rekan DPRD maupun juga dari pemerintah Kota Surabaya. Karena hal yang sudah direncanakan itu sebenarnya adalah untuk masyarakat Kota Surabaya. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Bahtiar. Sama-sama, Mas. Sudah berkenan hadir memberikan Sama-sama. sedikit gambaran terhadap kita semua, terutama masyarakat Kota Surabaya. Demikianlah saya Imam Fawaid pamit undur diri dan sampai jumpa.